Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan unboxing HP 2 jutaan yang lagi rame, yaitu Realme C67. Produk terbaru dari Realme yang dijual dengan harga 2,6 juta untuk kapasitas memori 8/128 GB. Ada juga varian 8/256 GB yang dijual dengan harga 3 juta. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan unboxing lengkap HP ini. Kira-kira poin menarik apa saja yang ditawarkan? Dari tampilan boxnya di sini terlihat simbol ciri khas Realme menggunakan warna kuning dan ada logo NFC di bagian pojok atas sebelah kanan. Lalu kalau kita lihat ke bagian belakang, HP ini memiliki 6 selling point atau nilai jual utama. Ada kamera 108 MP, baterai 5000 mAh, charger 33 watt, dual speaker stereo. Lalu chipset Snapdragon 685, layar 6,72 inch 90 Hz, dan yang terakhir ada mini kapsul. Dari selling point yang tertulis harusnya cukup menarik karena banyak kelebihan yang ditawarkan. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box di sini sudah cukup lengkap. Selain unit utamanya masih ada softcase bening original, buku panduan singkat dan SIM tray ejector. Lalu tidak lupa ada kabel USB Type-C dan adapter charger yang sudah SuperVOOC 33 watt. Jadi sangat lumayan pastinya karena isi dari dalam boxnya terbilang lengkap. Bahkan untuk anti gores bawaan juga sudah terpasang dengan rapi. Dan inilah dia unit utama dari Realme C67 varian warna hitam. Untuk kesan pertama jujur saya suka karena HP ini memiliki desain yang super mewah, mulai dari kombinasi warna hingga setup kameranya yang sangat kekinian. Lalu untuk build quality-nya dari apa yang saya rasakan juga terasa solid serta kokoh dengan ketebalan hanya 7,59 mm, jadi terasa pas saat digenggam. Dan tidak lupa untuk proteksinya, HP ini juga sudah disertifikasi oleh IP Rating untuk tahan debu dan cipratan air, jadi semakin menarik. Pokoknya kalau untuk urusan desain dan tampilan, Realme memang tidak mengecewakan, karena walaupun kelas entry level tetap diberikan yang terbaik. Kemudian untuk tata letaknya, di bagian bawah ada lubang charger Type-C, jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, dan grill speaker utama. Geser ke bagian sebelah kanan ada tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jari satu dengan tombol power. Sedangkan untuk bagian sebelah kiri hanya ada slot SIM tray yang mampu menampung 3 slot sekaligus. Dan untuk bagian atas di sini ada lubang speaker yang kedua. Artinya untuk mikrofon HP ini hanya ada satu, yaitu di bagian bawah saja. Lalu untuk bagian layar di sini juga tidak kalah mewah karena sudah menggunakan konsep layar punch-hole display. Tapi yang bikin gagal fokus untuk bezelnya di sini sangat tipis, bahkan di semua sisi, baik dari atas, bawah, kanan maupun kiri. Jadi sangat menarik pastinya. Karena kebanyakan merek lain dengan harga setara memiliki bezel lebih tebal dari ini. Namun tidak cukup sampai di situ, HP ini juga sudah dilengkapi dengan fitur mini kapsul 2.0 yang dimana lebih upgrade dari Realme C55 sebelumnya karena memiliki fungsi yang lebih banyak dan beragam. Sedangkan untuk ukuran layarnya sendiri di sini lumayan besar, 6,72 inch dengan resolusi sudah Full HD+. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD dengan refresh rate bisa sampai 90 Hz. Sementara untuk saturasi warnanya, kalau dari apa yang saya lihat di sini sudah bagus, terlihat jelas tajam dan lumayan ngejreng ciri khas Realme. Pokoknya untuk urusan desain dan layar, untuk kesan pertama jujur saya sangat suka karena HP ini memiliki tampilan yang mewah dan kualitas layar yang ditawarkan juga bagus. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 8/128 GB. Dimana untuk free-nya kita dapat sekitar 4,84 GB untuk kapasitas RAM dan 106 GB untuk internal memorinya. Jadi yang terpotong sistem dan aplikasi bawaan sekitar 22 GB. Lalu untuk dapur pacunya, HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 octa-core up to 2,9 GHz, fabrikasi 6 nanometer. Dan setelah saya tes, untuk skor Antutu yang dihasilkan ada di angka 316 ribuan, sangat lumayan untuk kelas harga 2,5 juta. Kemudian untuk urusan sensor, saya tes menggunakan aplikasi Sensor Box. HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, dimana sensor penting seperti cahaya, magnet, orientasi, dan giroskop hardware sudah ada. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga sudah ada, jadi sangat menarik pastinya. Lanjut untuk performanya, di sini saya coba buat main Mobile Legends dan grafik yang terbuka bisa sampai ultra dengan frame rate maksimal hingga high. Untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti.
Pokoknya selama jaringan bagus, untuk game yang satu ini sudah pasti mampu dilibas habis. Karena seperti yang kita tahu, chipset Snapdragon 680 series memiliki performa yang bisa diandalkan untuk kelas harganya. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile. Di sini grafik yang terbuka memang tidak tinggi, hanya ada di smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Tapi kalau untuk gameplaynya, dari apa yang saya rasakan, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan lancar. Dan yang saya suka, untuk sensor giroskopnya sudah sangat responsif karena sudah menggunakan hardware gyro, sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih saat gameplay. Pokoknya untuk urusan performa kamu tidak usah khawatir, karena seperti yang sudah-sudah, kebanyakan yang menggunakan chipset Snapdragon 680 series performanya tidak mengecewakan. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan charging sudah SuperVOOC 33 Watt. Sama seperti Realme C55 sebelumnya, yang hanya butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Tapi untuk pembahasan lebih lengkap tentang kecepatan charging serta daya tahan baterai, nanti saya share di video review selanjutnya. Lanjut untuk operating sistemnya, HP ini sudah berjalan di Android 14 basis Realme UI biasa. Dari apa yang saya lihat, untuk tampilan UI-nya beda jauh dengan Realme C55 sebelumnya yang menggunakan Realme UI 4.0. Dan setelah saya cross check, untuk OS yang digunakan ternyata mirip dengan Realme UI T Edition di Realme C53 dan C51. Di mana untuk tampilannya terasa kaku dan tidak banyak yang bisa dikustomisasi. Dan yang harus diingat, di sini ada beberapa poin yang perlu kamu garis bawahi. Yang pertama, untuk aplikasi tema di HP ini tidak ada. Lalu yang kedua, untuk fitur mode game turbo di HP ini juga tidak ada, sama seperti Realme C53. Dan yang ketiga, untuk aplikasi bloatware di sini lumayan banyak. Saat HP baru diaktifkan ada sekitar 14 aplikasi. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Di sini untuk megapiksel kamera yang digunakan bisa dibilang paling besar untuk kelas harganya, karena kebanyakan merek lain dengan harga setara hanya dibekali dengan 50 atau 64 megapiksel. Lalu untuk fitur yang ditawarkan di sini juga lumayan banyak. Selain foto dan video, di bagian lainnya masih ada 7 fitur. Dan yang bikin spesial, untuk perekaman videonya, HP ini sudah dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS. Bicara soal kamera, di sini saya coba untuk ambil beberapa foto. Dan dari hasil berikut, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus, mulai dari detail gambar hingga tingkat ketajamannya. Untuk foto objek dengan jarak yang dekat hasilnya bagus, untuk foto pemandangan juga oke. Bahkan untuk saturasi warna yang dihasilkan di sini juga cukup pop up, terutama saat foto di outdoor. Pokoknya ciri khas Realme banget. Lalu untuk kamera selfie-nya, HP ini dibekali dengan kamera 8 megapiksel, bukan yang paling besar di kelas harganya. Dan untuk foto yang dihasilkan di sini terlihat standar saja. Untuk detail dan kecerahannya sih sudah oke, tapi untuk saturasi warnanya cenderung biasa saja. Tidak bisa dibilang bagus banget, tetapi juga tidak mengecewakan. Namun kalau hanya untuk menunjang kebutuhan harian, harusnya sih sudah oke. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Realme C67 di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk AIS di sini sudah saya aktifkan. Silahkan kamu nilai untuk tingkat kestabilannya, kualitas suara dan saturasi warnanya. Dan itulah tadi video unboxing sekaligus review singkat kita tentang Realme C67. Untuk impresi awal, dengan harga 2 jutaan, menurut saya HP ini cukup menarik untuk dilirik karena menawarkan banyak kelebihan. Seperti dari segi desain, memiliki tampilan yang mewah dan kekinian. Dari segi layar, kualitasnya bagus dan punya kelebihan mini kapsul. Lalu dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya besar, sensor lengkap, chipset Gahar, dan performanya juga bisa diandalkan. Kemudian dari segi baterai, sudah dibekali dengan fast charging 33 Watt. Sedangkan dari segi kamera, dibekali dengan resolusi yang besar dan punya banyak fitur. Pokoknya untuk kelas harganya, apa yang ditawarkan HP ini sudah paket lengkap. Tapi kalau kamu punya pendapat lain tentang Realme C67 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan untuk membahas lebih lengkap tentang apa saja suka dan dukanya, serta memuaskan atau tidak, nanti saya share di video review selanjutnya. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.